Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Rahman Maulana dari kelas 10 KGSP 2, absen 36, asal sekolah SMKN 26 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, Zidan akan memberitahukan sedikit pengetahuan mengenai tentang senyawa hidrokarbon yang disebut dengan etanol. Sebelum kita memulai ke dalam topik pembahasannya, di sini ada beberapa topik yang akan dibahas nih. Dan yang pertama itu mengenai struktur dari senyawa. Isinya menjelaskan struktur senyawa etanol C2H5OH. Yang kedua, yaitu asal dari senyawa tersebut, menjelaskan asal-usul senyawa etanol C2H5OH. Dan yang ketiga, ada proses pembuatan senyawa, yang isinya menjelaskan cara proses pembuatan senyawa etanol C2H5OH. Nah, lalu yang keempat yaitu tentang proses penguraian senyawa, menjelaskan proses penguraian senyawa etanol C2H5OH. Yang kelima, isinya yaitu mengenai kegunaan dari senyawa, yaitu menjelaskan kegunaan senyawa etanol C2H5OH. Dan yang terakhir, masalah yang ditimbulkan dari senyawa tersebut, yaitu isinya menjelaskan masalah yang ditimbulkan dari senyawa etanol C2H5OH. Oke, kita akan masuk ke dalam subbab pertama mengenai struktur etanol. Bagaimana sih strukturnya? Yuk, mari disimak. Sebelum itu, Zidan ingin memberitahu nih mengenai sedikit pengertian dari etanol. Etanol adalah sejenis cairan yang ditemukan dalam alkohol murni. Selain itu, etanol adalah sejenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tak berwarna, dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa ini merupakan obat psikoaktif dan dapat ditemukan pada minuman beralkohol dan termometer modern. Etanol adalah salah satu obat rekreasi yang paling tua. Etanol juga disebut dengan etil alkohol. Struktur etanol. Etanol ialah senyawa alkohol dengan dua rantai karbon C2 dan satu gugus hidroksil OH. Etanol dikatakan juga sebagai etil alkohol atau alkohol murni, alkohol absolut atau alkohol saja. Etanol termasuk ke dalam alkohol rantai tunggal dengan rumus kimia C2H5OH dan rumus empiris C2H6O. Lalu kita akan memasuki ke subbab kedua mengenai asal-usul senyawa etanol. Apa sih asal-usulnya? Yuk kita simak. Senyawa etanol. Etanol ialah senyawa alkohol dengan dua rantai karbon C2 dan satu gugus hidroksil OH. Rumus kimia etanol ialah C2H5OH atau yang sering juga ditulis dengan C2H6O atau CH3CH2OH. Gugus-gugus OH adalah gugus fungsi, yakni bagian yang menentukan sifat alkohol. Lalu di sini ada rantai senyawa tentang etanol. Yang ini OH dan yang ini C2H5OH. Mengapa? Karena C-nya ada 2, hanya ada 5 dan O-nya ada 1. Nah, sekarang nih kita akan memasuki ke subbab ketiga mengenai proses pembuatan etanol C2H5OH. Bagaimana sih proses pembuatannya? Ayo kita simak baik-baik. Proses pembuatan etanol. Di sini saya akan membahas tentang proses pembuatan etanol secara fermentasi. Yang pertama itu, etanol diproduksi dengan cara fermentasi mikrob pada gula. Fermentasi mikrob saat ini hanya bisa dilakukan langsung pada gula. Dua komponen utama dalam tanaman, amilum dan selulosa. Dua-duanya terdiri dari gula dan bisa diubah menjadi gula melalui fermentasi. Sekarang ini hanya gula, contohnya tebu, dan amilum, contohnya jagung, yang masih bernilai ekonomis jika dikonversi. Lalu, proses pembuatan etanol dengan cara distilasi. Bagaimana caranya? Jika etanol ingin digunakan sebagai bahan bakar, maka sebagian besar kandungan airnya harus dihilangkan dengan cara distilasi. Tingkat tidak bisa dicampur sama sekali dengan bensin. Jadi, biasanya kandungan air dalam etanol hidrat dibuang habis terlebih dahulu dengan pengolahan lainnya, sehingga baru bisa dicampurkan dengan bensin. Oke, kita akan memasuki ke proses pembuatan etanol dengan cara dehidrasi.
Nah, pada dasarnya ada 5 tahap proses dehidrasi untuk membuang kandungan air dalam campuran etanol azeotropik atau etanol 95-96%, proses etanol anhidrat dan campuran uap dari air dan sikloheksana atau benzena. Ketika dikondensasi, uap ini akan menjadi cairan. Metode lama lainnya yang digunakan adalah distilasi ekstraktif. Metode ini digunakan dengan cara menambah komponen Turner dalam etanol hidrat, sehingga akan meningkatkan ketidakstabilan relatif etanol tersebut. Ketika campuran Turner ini nantinya didistilasi, maka akan menghasilkan etanol anhidrat. Lalu kita akan memasuki subbab keempat mengenai proses penguraian etanol C2H5OH. Bagaimana sih proses penguraiannya? Yuk disimak. Nah, jadi begini nih proses penguraian etanol. Proses penguraian glukosa menjadi etanol dengan menggunakan ragi yang bahan aktif. Ragi roti adalah hamir, Saccharomyces cerevisiae. Dan ragi roti menghasilkan enzim elastase zimase yang mampu mengurai glukosa menjadi etanol. Ragi roti menghasilkan fermen atau enzim yang dapat mengubah substrat menjadi bahan lain menggunakan energi. Oke, kita akan memasuki subbab kelima nih mengenai kegunaan etanol. Apa saja kegunaannya? Kegunaan etanol. Etanol adalah bahan alami yang didapatkan dari fermentasi tumbuhan. Komponen ini juga dapat diproduksi lewat hidrasi etilen. Etanol berbeda dari metanol, jenis alkohol lain yang lebih berbahaya untuk kesehatan. Jenis alkohol ini memiliki banyak manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Namun jika tidak digunakan sesuai petunjuk, ada resiko dan efek samping dari etanol yang bisa merugikan kesehatan. Wah, apa saja sih dampaknya atau efeknya ini? Nah, nanti kita cari tahu ya. Kita akan memasuki pertama tentang kegunaan etanol sebagai campuran kosmetik. Etanol umumnya digunakan sebagai salah satu bahan baku pembuatan kosmetik maupun produk kecantikan lainnya. Contoh produk yang umum menggunakan etanol antara lain yang pertama, astringen. Produk ini biasanya digunakan untuk membersihkan kulit. Kedua, lotion. Pada produk ini, etanol digunakan sebagai pengawet dan untuk menjaga bahan-bahan tetap menyatu. Dan yang terakhir, hairspray. Etanol membuat hairspray melekat dengan baik ke rambut. Yang kedua, sebagai tambahan di produk rumah tangga. Etanol ternyata banyak digunakan untuk produk-produk rumah tangga seperti cat dan pembersih rumah. Alasannya karena senyawa kimia yang satu ini bisa dengan mudah bercampur dengan air maupun bahan-bahan organik lainnya. Pada produk pembersih rumah, etanol juga dipilih sebagai pengawet karena aman dan bisa membunuh organisme yang berbahaya bagi pengguna produk tersebut. Dan yang ketiga, penyedap rasa makanan. Karena kemampuannya untuk meningkatkan rasa pada ekstrak makanan, etanol juga sering digunakan sebagai bahan tambahan di beberapa produk makanan. Bahan ini juga bisa membantu meratakan warna makanan. Yang keempat, sebagai bahan bakar. Di Amerika Serikat, sekitar 97% bahan bakarnya mengandung etanol, sebab bahan ini bisa membantu mengoksidasi bahan bakar dan mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, yang kelima, sebagai bahan sterilisasi dan campuran obat. Dalam dunia medis, etanol sering digunakan sebagai bahan untuk membersihkan atau mensterilisasi permukaan benda seperti meja dan kursi. Etanol juga digunakan sebagai bahan dasar hand sanitizer karena etanol efektif dalam membunuh mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan jamur. Selain itu, alkohol jenis ini juga dapat digunakan sebagai pengawet maupun pelarut dalam obat. Kita akan memasuki subbab terakhir nih tentang masalah yang ditimbulkan etanol C2H5OH. Apa saja sih masalah yang ditimbulkan? Ayo nih kita simak baik-baik. Apa saja masalah yang akan ditimbulkan? Nah, bahaya etanol akibat paparan jarak pendek yaitu etanol dalam produk kosmetik maupun barang-barang rumah tangga lainnya sudah melalui proses pengolahan dengan dosis yang dijaga ketat sehingga aman digunakan. Namun, jika bahan ini kemudian dipakai tidak sesuai dengan aturan, beberapa efek samping di bawah ini bisa saja terjadi.
Yang pertama, bila terkena mata bisa menyebabkan mata merah, sakit, dan terasa terbakar. Dan yang kedua, bila terkena kulit secara berlebihan bisa menyebabkan iritasi, kulit kering, dan kemerahan. Yang ketiga, bila terhirup bisa menyebabkan batuk, sakit kepala, mengantuk, dan lemas jika terjadi keracunan berat. Etanol bisa menyebabkan gagal napas. Dan yang keempat, bila tertelan berlebihan bisa menyebabkan rasa terbakar pada saluran pencernaan, sakit kepala, rasa bingung, pusing, kehilangan kesadaran, mual, muntah, hipoglikemia, dan gangguan keseimbangan asam basa serta elektrolit di tubuh. Kemudian bahaya etanol akibat paparan jangka panjang. Sementara itu, untuk orang-orang yang menggunakan etanol dalam jangka panjang dengan cara yang salah, berikut ini resiko efek samping yang mungkin akan muncul. Yang pertama, jika terus-menerus terhirup, etanol bisa menyebabkan gangguan pada saluran pernapasan atas. Dan kedua, jika kulit terlalu lama terpapar etanol, lapisan lemak di kulit bisa hilang. Dan yang terakhir yaitu mengkonsumsi etanol secara terus-menerus dalam jangka panjang bisa menyebabkan sirosis hati, keracunan hati, perdarahan organ dalam, gangguan pembukaan darah, pendarahan saluran cerna, gangguan jantung, dan kerusakan saraf. Wah, kita sudah berada di penghujung acara nih. Nah, dapat kita simpulkan bahwa etanol merupakan zat hidrokarbon yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Namun, karena kepentingannya itu, pastinya etanol mempunyai dampak positif ataupun dampak buruk bagi kehidupan kita. Nah, seperti yang kita tahu, dari pembelajaran tersebut kita dapat simpulkan nih, ciri-ciri dari etanol tersebut. Yang pertama yaitu etanol mudah terbakar, tidak berwarna, berasa sedikit manis, netral, tidak asam atau basa, memiliki pH sama dengan 7, mudah larut dalam air, merupakan pelarut non-pilar, memiliki beberapa isomer, dan mematikan berbagai mikroba. Sekian video pembelajaran pada hari ini. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya teman-teman, karena masih banyak virus yang melanda sampai sekarang. Oleh karena itu jaga kesehatan dan stay safe, tetap berada di rumah hingga waktunya tiba untuk segera keluar. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.